Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit yang sunyi, berdiri sebuah rumah panggung tua dari kayu jati yang warnanya sudah mulai memudar dimakan zaman. Rumah itu besar, namun terasa begitu kosong dan dingin. Di halaman depan, pohon mangga tua yang rimbun menaungi tanah yang luas. Tanah warisan turun-temurun yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup seorang wanita tua bernama Bu Siti. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, seolah langit sedang menangis menumpahkan kesedihan yang tak tertahankan. Bu Siti, wanita berusia 65 tahun dengan punggung yang sudah mulai membungkuk, duduk bersimpuh di atas sajadah lusuhnya. Di bawah penerangan lampu minyak yang remang-remang, bibirnya bergetar melantunkan doa-doa panjang. Bukan doa untuk meminta kekayaan, bukan pula doa untuk meminta umur panjang. Dalam setiap sujudnya yang gemetar, hanya ada nama ketiga anaknya yang ia sebut dengan penuh kasih sayang, Rudi, Rina, dan Bayu. Ya Allah, Gusti yang Maha Agung, jagalah anak-anak hamba di kota. Mudahkanlah rezeki mereka, lembutkanlah hati mereka. Hamba rindu, ya Allah, hamba rindu. Air mata bening menetes membasahi pipi keriputnya yang tirus. Sudah 3 kali lebaran berlalu, dan rumah tua ini tetap sepi. Tidak ada suara tawa cucu, tidak ada celoteh manja anak-anak yang dulu selalu berebut paha ayam opor buatannya. Hanya ada suara jangkrik dan gemericik air hujan yang menetes dari atap yang bocor. Bu Siti memandang sekeliling rumah. Dinding-dinding kayu itu dipenuhi foto-foto usang. Foto Rudi saat wisuda sarjana, foto pernikahan mewah Rina, dan foto Bayu yang tersenyum lebar di depan mobil barunya. Bu Siti tersenyum getir. Ia ingat betul, demi foto-foto keberhasilan itu, ia harus rela menjadi buruh tani, mencangkul sawah orang lain dari subuh hingga maghrib, bahkan pernah menjadi tukang cuci baju keliling ketika suaminya meninggal dunia puluhan tahun lalu. Tangannya yang kasar, penuh kapalan, dan kuku-kukunya yang hitam adalah bukti nyata pengorbanan itu. Ia tidak pernah membeli baju baru untuk dirinya sendiri selama 20 tahun terakhir. Kain batik yang ia pakai sekarang adalah kain yang sama yang ia beli saat Rudi masih SMA. Baginya, asalkan anak-anaknya sukses, asalkan mereka tidak hidup susah seperti dirinya, ia rela makan nasi berlauk garam setiap hari. Dan doanya terkabul. Ketiga anaknya kini menjadi orang besar di Jakarta. Rudi menjadi kontraktor, Rina menikah dengan pengusaha, dan Bayu bekerja di perusahaan asing. Mereka sukses. Mereka kaya raya. Namun sayang, kekayaan itu sepertinya telah membeli ingatan mereka tentang jalan pulang menuju hati ibunya. Keesokan harinya adalah H1 menjelang lebaran. Sejak pukul 3 pagi, Bu Siti sudah sibuk di dapur tua yang penuh asap kayu bakar. Meski tubuhnya sering nyeri karena rematik yang menggerogoti tulang, semangatnya pagi ini luar biasa. Ia mendengar kabar dari tetangga yang punya telepon genggam, bahwa anak-anaknya akan pulang tahun ini. Mereka akan pulang. Anak-anakku akan pulang, gumam Bu Siti sambil memarut kelapa dengan tangan rentanya. Ia menyembelih 2 ekor ayam kampung terbaik yang sudah ia pelihara berbulan-bulan khusus untuk momen ini. Ia memasak opor ayam, rendang daging yang empuk, dan ketupat yang ia anyam sendiri daunnya. Ia tahu Rudi suka opor yang kuahnya kental, Rina suka sambal goreng hati yang pedas, dan si bungsu Bayu paling suka kerupuk udang yang digoreng garing. Semua ia siapkan dengan cinta yang meluap-luap, menggunakan uang tabungan yang ia simpan di bawah kasur, uang hasil menjual pisang goreng di pasar setiap pagi. Ia tidak peduli jika setelah lebaran ia tidak punya uang lagi. Yang penting anak-anaknya makan enak. Menjelang sore, suara deru mesin mobil mewah memecah kesunyian desa. Bukan hanya 1, tapi 3 mobil mengkilap beriringan masuk ke halaman rumah Bu Siti yang becek sisa hujan semalam. Jantung Bu Siti berdegup kencang. Ia merapikan kerudungnya, mengusap wajahnya yang berminyak karena seharian di dapur, dan bergegas tertatih-tatih menuju pintu depan. Senyumnya merekah lebar. Matanya berbinar penuh harap. Pintu mobil pertama terbuka. Keluarlah Rudi, anak sulungnya. Ia mengenakan baju koko sutra yang licin dan kacamata hitam,
meski matahari sudah hampir terbenam. Di belakangnya, istrinya yang menor dan dua anaknya yang sibuk dengan gawai turun dengan wajah masam. "Rudi, anakku." Bu Siti merentangkan tangannya, ingin memeluk tubuh gagah darah dagingnya itu. Namun, Rudi tidak menyambut pelukan itu. Ia justru mundur selangkah, seolah menghindari kuman. Ia hanya menyodorkan tangannya sekilas untuk dicium ibunya, tanpa menatap wajah wanita tua itu. "Hati-hati, Bu. Baju Rudi mahal. Nanti kotor kena tangan ibu yang berminyak itu," ucap Rudi datar, tanpa senyum sedikit pun. Kalimat pertama yang didengar Bu Siti setelah 3 tahun tak bertemu bukanlah "Apa kabar, Bu?" atau "Maaf lahir batin, Bu," melainkan kekhawatiran tentang baju mahal yang takut kotor. Tangan Bu Siti gemetar, terhenti di udara. Ia menarik kembali tangannya, menyembunyikannya di balik punggung, mencoba menelan rasa perih yang tiba-tiba menyayat ulu hatinya. "Ah, iya. Maafkan Ibu, Nak. Ibu baru selesai masak opor kesukaanmu," jawab Bu Siti dengan suara serak, berusaha tetap tersenyum. Belum sempat Rudi menjawab, mobil kedua dan ketiga menurunkan penumpangnya. Rina turun dengan sepatu hak tinggi yang langsung menancap ke tanah becek. Ia menjerit histeris. "Aduh, Mas, lihat nih. Sepatu Itali aku kotor kena lumpur. Ih, jijik banget sih. Kenapa sih ibu nggak pernah mau diajak semen halaman ini? Becek, kotor, bau tanah." Rina mengomel panjang lebar sambil mengibaskan kakinya dengan wajah jijik. Ia bahkan tidak menoleh pada ibunya yang berdiri mematung di teras. Bayu, si bungsu yang dulu paling manja, turun terakhir. Ia sibuk menelepon seseorang dengan nada tinggi, membicarakan proyek miliaran rupiah. Ia berjalan melewati ibunya begitu saja, seolah Bu Siti hanyalah patung kayu di beranda rumah. Tanpa salam, tanpa sapaan, ia langsung duduk di kursi rotan tua di teras dan berteriak, "Bu, ada air es enggak? Panas banget perjalanan tadi. Macet total. Desa ini udaranya bikin gerah ya." Bu Siti tergopoh-gopoh masuk ke dalam, mengambilkan air minum dengan gelas-gelas beling terbaik yang ia punya. Tangannya yang gemetar membuat air sedikit tumpah di nampan. Saat ia menyuguhkan air itu, menantu perempuannya, istri Rudi, menatap gelas itu dengan tatapan menyelidik. "Bu, ini airnya dimasak matang nggak? Atau air sumur langsung? Duh, perut kami nggak biasa minum air kampung sembarangan. Nanti bisa sakit perut. Kami bawa air mineral botolan sendiri saja," kata menantunya itu sambil menyingkirkan gelas yang disodorkan Bu Siti ke pinggir meja dengan kasar, hingga airnya tumpah membasahi taplak meja yang sudah disulam Bu Siti berhari-hari. Bu Siti terdiam. Ia menunduk, menyembunyikan genangan air mata yang mulai pelupuk di matanya. "Ini air matang, Nak. Ibu masak sampai mendidih tadi pagi." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Ketiga anaknya dan para menantunya sibuk mengeluarkan koper-koper besar mereka. Mereka masuk ke dalam rumah, dan seketika itu pula, gelombang keluhan dimulai. "Kamar mandinya kok bau lumut sih, Bu?" teriak Rina dari belakang. "Kasurnya keras banget. Mana bisa tidur nyenyak ini?" keluh istri Bayu. "Bu, nggak ada wifi ya? Sinyal di sini jelek banget. Aku nggak bisa kerja," seru Rudi dengan nada kesal. Rumah tua yang tadinya sepi, kini penuh dengan suara. Namun bukan suara tawa bahagia yang Bu Siti impikan, melainkan suara cacian dan keluhan yang menusuk jantung. Bu Siti hanya diam, bergerak ke sana kemari seperti pembantu di rumahnya sendiri. Ia mengambilkan handuk, membersihkan lantai yang dikotori sepatu mereka, dan menyiapkan meja makan. Malam pun tiba. Gema takbir mulai berkumandang dari surau di kejauhan, menandakan datangnya hari kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir yang seharusnya membawa kedamaian, malam itu terdengar begitu menyayat hati bagi Bu Siti. Di meja makan kayu jati yang tua itu, Bu Siti telah menata semua hidangan istimewa.
Opor ayam yang kuahnya kental kekuningan mengepulkan asap harum, rendang yang hitam berminyak, sambal goreng hati yang merah menggoda, dan ketupat yang dipotong rapi. Ia duduk di ujung meja, menunggu anak-anaknya berkumpul. Ia membayangkan mereka akan makan dengan lahap sambil bercerita masa kecil, memuji masakannya seperti dulu. Anak-anak dan menantunya akhirnya keluar dari kamar. Mereka sudah mandi dan wangi. Namun, saat melihat hidangan di meja, ekspresi mereka datar. Rina menutup hidungnya sedikit. Opor lagi, opor lagi. Tiap tahun menunya ini terus. Kolesterol, Bu. Kita di kota sudah hidup sehat. Nggak makan santangan-santan begini. Nanti gemuk. Cetus Rina sambil duduk malas-malasan. Iya, Bu. Tadi di jalan kami sudah mampir makan di restoran Padang. Masih kenyang. Lagian ini ayamnya ayam kampung ya? Alot biasanya dagingnya. Susah dikunyah. Gigi aku lagi sakit. Timpal Rudi sambil memainkan kunci mobilnya. Bayu bahkan tidak duduk di meja makan. Ia duduk di sofa sambil bermain ponsel. Aku mau tidur aja, Bu. Capek. Besok pagi-pagi jangan bangunin ya. Mau istirahat total. Satu persatu mereka meninggalkan meja makan itu tanpa menyentuh sebutir nasi pun. Tanpa mencicipi kuah opor yang dibuat Bu Siti dengan keringat dan cinta sejak pukul 3 pagi. Mereka masuk ke kamar masing-masing. Menutup pintu dengan rapat. Meninggalkan Bu Siti sendirian di meja makan yang penuh makanan dingin. Bu Siti menatap panci opor ayam yang masih penuh itu. Dadanya sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Tangan keriputnya mengambil sendok, mencoba menyuapkan sesendok kuah ke mulutnya sendiri. Namun tenggorokannya tercekat. Rasa opor itu hambar, tertutup oleh rasa pahit yang naik dari dalam hatinya. Ya Allah! Apakah ini salah hamba dalam mendidik mereka? Bisiknya lirih di tengah ruangan yang kembali sunyi. Di luar, suara takbir semakin kencang bersahut-sahutan, merayakan kemenangan. Tapi di dalam rumah tua itu, seorang ibu sedang menelan kekalahan yang paling menyakitkan. Ia tidak tahu bahwa penolakan makan malam ini hanyalah permulaan. Ada rencana jahat yang lebih kejam yang sedang disusun oleh anak-anak kandungnya di balik pintu kamar yang terkunci rapat itu. Mereka tidak pulang untuk merayakan Lebaran. Mereka pulang karena mencium bau uang dari tanah luas tempat rumah tua ini berdiri. Tanah yang sertifikatnya disimpan rapi oleh Bu Siti di lemari tua di kamarnya. Malam semakin larut. Di salah satu kamar, Rudi, Rina, dan Bayu berkumpul diam-diam. Suara mereka berbisik-bisik, namun penuh dengan ketamakan. Tanah ini kalau dijual, lakunya bisa 5 miliar. Mas, bisik Rina, matanya berkilat licik. Lokasinya strategis. Ada investor yang mau bikin pabrik di desa sebelah. Kita harus paksa ibu jual sekarang. Utangku di butik sudah menumpuk. Kalau nggak bayar bulan ini, aku bisa dipenjara. Aku juga butuh modal. Proyekku macet, sahut Rudi sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Mengabaikan fakta bahwa ibunya punya asma dan tidak tahan asap rokok. Tapi ibu pasti keras kepala. Dia sayang banget sama tanah warisan bapak ini. Bayu tertawa kecil, tawa yang dingin dan menakutkan. Gampang, kita kan bertiga. Ibu cuma sendirian, tua, dan gak ngerti hukum. Kalau perlu, kita bikin dia nggak betah. Atau, kita paksa dia tanda tangan cap jempol. Orang tua bau tanah kayak dia buat apa pegang aset miliaran. Cuma nunggu mati doang. Kata-kata keji itu meluncur mulus dari mulut anak bungsu yang dulu paling disayang Bu Siti. Di ruang tengah, Bu Siti tertidur di kursi kayu dengan masih mengenakan mukena, lelah menangis. Tanpa menyadari bahwa esok hari, surga di telapak kakinya akan diinjak-injak oleh anak-anak yang pernah ia susui dengan darah dan air matanya sendiri. Awan hitam di atas rumah tua itu semakin pekat, menandakan badai besar akan segera datang. Badai yang akan menghancurkan segalanya. Pagi itu, matahari Idul Fitri bersinar terik, namun sinarnya tidak mampu menembus awan hitam yang menggantung di dalam rumah kayu Bu Siti. Seharusnya,
Pagi ini adalah saat yang paling dinanti. Saat di mana anak-anak bersimpuh di kaki ibunya, melakukan prosesi sungkeman, memohon ampun atas segala dosa dan hilaf selama setahun ke belakang. Bu Siti sudah duduk rapi di kursi kayu jati kesayangannya di ruang tengah. Ia mengenakan kebaya putih lama yang sudah agak kekuningan namun disetrika sangat licin, dan kain batik terbaik yang ia simpan di lemari. Aroma melati samar-samar tercium dari bedak dingin yang ia pakai. Hatinya berdebar. Berharap kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Berharap pagi ini hati anak-anaknya akan melunak. Rudy, Rina, dan Bayu keluar dari kamar. Mereka berpakaian sangat mewah. Rudy dengan baju koko sutra berbordir emas, Rina dengan kaftan bertahtakan payet berkilauan, dan Bayu dengan setelan gamis modern. Penampilan mereka begitu kontras dengan kesederhanaan rumah itu. Ayo, cepat sungkemannya. Habis ini kita harus bicara serius, bisik Rudy kepada adik-adiknya dengan wajah kaku. Mereka mendekati Bu Siti. Tidak ada ketulusan di wajah mereka. Rudy yang pertama maju. Ia berlutut setengah hati. Lututnya bahkan tidak menyentuh lantai karena takut celana mahalnya kotor. Ia meraih tangan keriput ibunya, menempelkannya sekilas ke dahi tanpa menciumnya. Maaf lahir batin ya Bu, ucapnya cepat, seperti robot yang kehabisan baterai. Bu Siti menatap mata anak sulungnya itu, mencari setitik kasih sayang di sana. Rudy, Ibu maafkan semua kesalahanmu, nak. Semoga kamu jadi pemimpin keluarga yang amanah. Suara Bu Siti bergetar, air mata mulai menggenang. Ia ingin memeluk kepala anaknya, mengusap ubun-ubunnya seperti dulu saat Rudy masih kecil. Tapi Rudy buru-buru menarik tangannya dan berdiri. Ya, amin. Udah ya. Giliran Rina, potong Rudy dingin. Rina maju dengan wajah cemberut. Ia bahkan tidak berlutut. Ia hanya membungkuk sedikit sambil memegang ujung tangan ibunya dengan dua jari, seolah tangan ibunya adalah benda berpenyakit. Maaf ya Bu kalau Rina ada salah. Udah jangan nangis Bu. Nanti bedak Rina luntur kalau kena air mata ibu. Bayu lebih parah lagi. Ia hanya menepuk bahu ibunya sambil lalu. Met lebaran Bu. Sorry ya kalau Bayu banyak salah. Hati Bu Siti hancur berkeping-keping. Tradisi sungkeman yang sakral itu berlangsung tidak sampai 5 menit. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada tangis haru permohonan ampun. Yang ada hanya formalitas kosong yang menyakitkan. Namun, Bu Siti masih berusaha tersenyum. Ia pikir, mungkin anak-anaknya lelah. Ia berusaha menjadi ibu yang pengertian. Ayo nak, kita makan dulu. Ketupatnya sudah ibu hangatkan, ajak Bu Siti dengan suara lembut, mencoba mencairkan suasana beku itu. Mereka semua duduk di meja makan. Suasana hening mencekam. Hanya terdengar denting sendok beradu dengan piring. Bu Siti dengan telaten menyendokkan opor ayam ke piring Rudy. Namun tiba-tiba, brak, Rudy menggebrak meja makan dengan keras. Kuah opor di piring tumpah membasahi meja. Bu Siti terlonjak kaget. Jantungnya hampir copot. Sendok di tangannya terjatuh. Cukup Bu, hentikan semua sandiwara ini. Bentak Rudy, wajahnya merah padam. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Bu Siti gemetar ketakutan. Ada apa? Nak, kenapa marah-marah? Ini kan lebaran. Lebaran? Ibu pikir kami pulang cuma buat makan ketupat kampungan ini? Teriak Rina sambil mendorong piringnya hingga jatuh pecah berkeping-keping di lantai. Kami butuh uang Bu. Uang? Bayu berdiri, menatap ibunya dengan tatapan nyalang. Bu, to the point aja. Kami semua lagi butuh duit besar. Rudy proyeknya bangkrut, dikejar penagih utang. Rina tokonya disita bank. Aku juga butuh modal buat nutup kerugian kantor. Kami butuh 5 miliar. Sekarang, Bu Siti menatap anak-anaknya satu persatu dengan tatapan tidak percaya. Mulutnya ternganga. Namun tak ada suara yang keluar. Tubuhnya lemas seketika. 5 miliar? Dari mana ibu punya uang sebanyak itu nak?
Ibu cuma penjual pisang goreng. Tanah ini. Potong Rudi cepat. Ia mengeluarkan sebuah map merah dari tasnya. Tanah ini luasnya 2000 meter. Kalau dijual ke pengembang, harganya bisa nutup semua utang kami dan masih sisa banyak buat ibu hidup enak di panti jompo yang bagus. Panti jompo? Bu Siti mengulang kata itu dengan suara tercekat. Kalian mau jual rumah peninggalan Bapak? Kalian mau buang ibu ke panti jompo? Bukan dibuang, Bu. Diistirahatkan. Sergah istri Rudi dengan nada sinis. Di sini ibu sendirian. Nyusahin. Kalau sakit nggak ada yang urus. Di panti kan banyak temannya. Ada suster. Tanah ini aset mati kalau cuma didiemin. Sayang duitnya. Bu Siti menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Air matanya tumpah deras membasahi pipi. Tidak boleh. Ini tanah warisan bapak kalian. Bapak berpesan sebelum meninggal, rumah ini tidak boleh dijual. Ini rumah tempat kalian lahir. Tempat kalian tumbuh. Di halaman belakang ada makam bapak kalian. Masa kalian mau jual makam bapak kalian sendiri? Ah, bapak sudah mati. Orang mati nggak butuh tanah. Bentak Bayu. Ia berjalan mendekati ibunya, mencengkeram bahu wanita tua itu dengan kasar. Bu, jangan egois. Ibu mau lihat anak-anak ibu di penjara karena utang? Ibu mau lihat kami mati bunuh diri? Ibu macam apa yang tega lihat anaknya menderita demi mempertahankan tanah kuburan? Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menyayat jantung Bu Siti. Ia dituduh egois oleh anak-anak yang demi mereka ia rela kelaparan puluhan tahun. Ibu tidak egois, nak. Tapi ini satu-satunya tempat berteduh ibu. Isak Bu Siti. Alah, banyak alasan. Rudi hilang kesabaran. Ia membuka map merah itu, mengeluarkan selembar surat perjanjian jual beli yang sudah disiapkan. Di sana sudah tertulis nama pembeli dan harga. Rudi juga mengeluarkan bantalan tinta merah. Tanda tangan di sini, Bu. Sekarang. Atau cap jempol kalau tangan ibu terlalu gemetar buat nulis. Perintah Rudi sambil menyodorkan kertas itu ke wajah ibunya. Tidak. Ibu tidak mau. Bu Siti berusaha mendorong kertas itu. Ia memeluk tiang kursi dengan erat, mempertahankan satu-satunya miliknya yang tersisa. Dasar orang tua keras kepala. Rina menjerit histeris. Mas? Pegangin tangannya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah adegan yang akan membuat malaikat pun menangis menutup mata. Di ruang tengah yang seharusnya penuh berkah itu, terjadi pergulatan yang sangat tidak seimbang. 3 orang dewasa yang kuat melawan satu wanita tua yang ringkih. Rudi mencengkeram tangan kanan ibunya dengan kuat hingga pergelangan tangan Bu Siti memar. Bayu memegangi bahu ibunya agar tidak memberontak. Lepaskan. Lepaskan ibu. Astagfirullah. Astagfirullah. Sadar nak. Ini ibumu. Bu Siti menjerit. Suaranya parau, penuh ketakutan dan rasa sakit. Diam. Bentak Rudi. Dengan paksa, Rudi menarik jempol kanan ibunya. Ia menempelkannya dengan kasar ke bantalan tinta merah, lalu menekannya kuat-kuat ke atas kertas perjanjian itu. Bu Siti meronta sekuat tenaga. Tapi tenaganya sudah habis dimakan usia. Sudah cap jempol. Sah. Seru Rina kegirangan sambil merebut kertas itu dan meniup tintanya agar kering. Wajahnya berseri-seri seolah baru memenangkan lotre. Tidak peduli pada ibunya yang kini terkulai lemas di lantai sambil memegangi tangannya yang sakit. Bu Siti menangis terseduh-seduh di lantai kayu. Ya Allah, apa dosa hamba? Kenapa anak-anak hamba seperti iblis? Rudi merapikan bajunya yang sedikit kusut. Ia menatap ibunya dengan tatapan jijik. Nah, gitu dong dari tadi. Kan gak perlu pakai kekerasan. Sekarang gimana, Mas? Pembelinya minta tanah ini dikosongkan besok pagi. Alat berat mau masuk lusa, tanya Bayu. Rudi menatap sekeliling rumah, lalu menatap ibunya yang masih menangis di lantai. Tatapannya dingin, tidak ada sedikit pun rasa iba. Ya sudah, kalau gitu kosongkan sekarang. Bu Siti mendongak, matanya terbelalak.
Ah, apa maksudmu nak? Ibu harus pergi. Sekarang, kata Rudi datar. Barang-barang ibu beresin. Bawa yang penting aja. Baju-baju bekas itu tinggalin aja. Nanti dibakar. Di luar hujan deras. Nak, kalian mau usir ibu kemana? Ini sudah malam. Bu Siti merangkak, mencoba memegang kaki Rudi. Rudi, ibu yang melahirkanmu. Ibu yang menyusuimu. Jangan usir ibu, nak. Biarkan ibu tidur di dapur saja tidak apa-apa. Rudi menendang pelantangan ibunya agar lepas dari kakinya. Nggak bisa bu. Dealnya rumah harus kosong. Ibu cari tumpangan ke masjid atau kemana kek. Nanti kalau duitnya cair, kami kirimin buat sewa kos-kosan. Seret aja keluar. Teriak istri Rudi yang sedari tadi menonton sambil kipas-kipas. Lama banget dramanya. Aku mau packing barang-barang antik di lemari itu, lumayan kalau dijual. Tanpa membuang waktu, Rudi dan Bayu mengangkat tubuh ringkih ibunya. Mereka menyeret Bu Siti seperti menyeret karung beras bekas. Bu Siti berteriak, memohon ampun, memanggil nama almarhum suaminya. Bapak, Bapak, tolong ibu Pak. Anak-anak kita. Mereka menyeret Bu Siti sampai ke pintu depan. Pintu dibuka kasar. Angin kencang dan hujan lebat langsung menyambar masuk. Kilat menyambar, diikuti suara guntur yang menggelegar. Seolah alam sedang marah besar melihat kedurhakaan ini. Keluar. Tubuh Bu Siti didorong kuat-kuat hingga terjerembab ke halaman yang berlumpur. Wajahnya menghantam tanah basah. Baju kebayanya yang putih bersih kini kotor bercampur lumpur hitam. Hujan deras langsung mengguyur tubuh rentanya, membasahi tulang-tulangnya yang rapuh. Bu Siti berusaha bangun, merangkak kembali ke arah pintu. Anakku, buka pintunya. Dingin. Nak, dingin. Dari dalam, Rina melemparkan bungkusan plastik hitam besar berisi beberapa potong baju lusuh milik Bu Siti. Tuh bajunya. Pergi sana. Jangan balik lagi bikin sial. Brak. Pintu kayu jati itu dibanting keras dari dalam. Suara kunci diputar terdengar jelas. Bu Siti tertinggal sendirian di luar. Di tengah badai hujan dan petir yang menyambar-nyambar. Ia merangkak mendekati pintu, memukul-mukul daun pintu itu dengan tangannya yang lemah. Rudi, Rina, Bayu, buka nak. Ibu takut petir. Ibu kedinginan. Tidak ada jawaban. Hanya suara tawa samar-samar dari dalam rumah. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka. Merayakan keberhasilan mereka menjual surga mereka demi lembaran uang. Bu Siti akhirnya menyerah. Tenaganya habis. Ia bersimpuh di tengah lumpur, membiarkan hujan menampar wajahnya. Ia menengadah ke langit yang hitam pekat. Air matanya bercampur dengan air hujan. Di titik itulah, rasa sakit hati seorang ibu mencapai puncaknya. Rasa sakit yang bukan lagi berbentuk kesedihan, tapi sebuah luka yang menganga lebar dan berdarah. Mulutnya yang gemetar perlahan terbuka. Bukan lagi doa keselamatan yang keluar, melainkan sebuah sumpah yang diiringi oleh dentuman guntur di langit. Ya Allah, Engkau Maha Melihat, Engkau Maha Mendengar, suaranya parau, tertelan suara hujan. Saksikanlah apa yang darah dagingku lakukan padaku malam ini. Jika air susuku tidak mampu melembutkan hati mereka, maka biarkan air mataku ini menjadi api yang membakar hidup mereka. Aku tidak ridho, ya Allah, demi sakitnya melahirkan mereka. Aku tidak ridho. Yeda. Petir menyambar pohon kelapa di depan rumah hingga hangus terbakar tepat saat Bu Siti menyelesaikan kalimatnya. Alam telah mencatat sumpah itu. Malaikat telah mencatat sumpah itu. Pintu langit terbuka lebar menerima doa dari orang yang teraniaya. Doa dari seorang ibu yang terbuang. Malam itu, Bu Siti merangkak pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan kenangannya, berjalan tertatih-tatih menembus gelapnya malam tanpa tujuan. Sementara di dalam rumah, anak-anaknya tidak sadar bahwa mereka baru saja menandatangani kontrak kehancuran hidup mereka sendiri. Malam jahanam itu akhirnya berlalu, namun penderitaan Bu Siti baru saja dimulai. Selama berhari-hari,
Wanita tua yang dulu dihormati di kampungnya itu berjalan tanpa arah. Kakinya yang telanjang melepuh dan berdarah karena menginjak kerikil tajam dan aspal panas. Ia tidak berani menumpang di rumah tetangga. Rasa malu dan harga dirinya yang hancur membuatnya memilih untuk pergi jauh. Sejauh kakinya bisa melangkah, meninggalkan desa yang menyimpan kenangan pahit tentang anak-anak durhaka. Bu Siti akhirnya sampai di pinggiran kota yang asing. Di sini, tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu bahwa wanita tua dengan pakaian lusuh dan berbau apek ini adalah pemilik tanah hektaran yang uang penjualannya kini sedang dinikmati oleh anak-anaknya di tempat tidur empuk. Langit yang dulunya menaungi atap rumahnya, kini menjadi satu-satunya atap baginya. Bu Siti tidur di emperan toko yang dingin, beralaskan kardus bekas yang ia pungut dari tong sampah. Jika malam tiba, ia harus meringkuk kedinginan, memeluk tubuhnya sendiri yang semakin kurus kering, ditemani nyamuk dan tikus got yang berlarian. Untuk menyambung hidup, Bu Siti terpaksa melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya, mengemis. "Nak, sedekahnya. Nak, buat beli nasi." Suaranya parau, tangannya yang gemetar menengadah pada orang-orang yang lewat. Namun, di kota yang keras ini, belas kasihan adalah barang langka. Kebanyakan orang hanya memandang jijik, menutup hidung, atau bahkan mengusirnya. "Minggir, Nek. Jangan halangi jalan." "Bau banget sih," hardik seorang pemuda sambil menendang kaleng bekas tempat Bu Siti meminta uang. Pernah suatu hari, perut Bu Siti terasa sangat perih melilit karena sudah 3 hari tidak diisi apa-apa selain air keran masjid. Ia melihat sisa nasi bungkus yang baru saja dibuang orang ke tempat sampah. Nasi itu masih ada separuh, meski sudah bercampur dengan tulang ayam bekas gigitan orang lain. Rasa lapar mengalahkan rasa jijik. Dengan tangan gemetar dan air mata bercucuran, Bu Siti memungut nasi sisa itu. Ia memakannya lahap sambil membayangkan itu adalah opor ayam buatannya yang dibuang oleh anak-anaknya. "Ya Allah, inikah takdir hamba di sisa umur ini?" Batinnya menjerit. Setiap suapan nasi basi itu terasa seperti menelan duri. Ia teringat Rudi, Rina, dan Bayu. Apakah mereka makan enak hari ini? Apakah mereka ingat ibu mereka sedang makan dari tong sampah? Bulan berganti bulan. Tubuh Bu Siti semakin ringkih. Batuk-batuk kering mulai menyerangnya setiap malam, terkadang disertai bercak darah. Ia sakit parah, tanpa obat, tanpa selimut, tanpa kasih sayang. Ia hanyalah seonggok sampah di mata masyarakat kota. Suatu sore yang mendung, Bu Siti sedang duduk bersandar di tiang lampu merah. Napasnya tersengal-sengal. Pandangannya mulai kabur. Ia merasa waktunya sudah dekat. Ia ingin memejamkan mata untuk selamanya, berharap bisa bertemu almarhum suaminya dan mengadu tentang kekejaman anak-anak mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan tempat Bu Siti duduk karena lampu merah menyala. Kaca jendela belakang mobil itu perlahan turun. Di dalamnya, duduk seorang pria paruh baya berwajah teduh dengan setelan jas rapi. Pria itu sedang menelepon, namun matanya tak sengaja melirik ke arah trotoar. Matanya terpaku pada kain batik lusuh yang dipakai Bu Siti. Kain batik dengan motif Sido Mukti yang khas, motif yang sangat ia kenal puluhan tahun lalu. Jantung pria itu berdegup kencang. Ia memicingkan matanya, menatap wajah wanita tua yang tertutup debu jalanan itu. Ada bekas luka kecil di pelipis kiri wanita itu, luka yang sama dengan wanita yang dulu pernah menolongnya. "Pak sopir, berhenti, minggir sekarang," perintah pria itu dengan nada panik. "Tapi Pak, lampu sudah hijau." "Saya bilang berhenti," bentaknya. Pria itu nekat turun dari mobil di tengah klakson kendaraan lain yang bising. Ia berlari kecil menghampiri Bu Siti. Bau tidak sedap langsung menyengat hidungnya, tapi ia tidak peduli. Ia berlutut di atas trotoar yang kotor, menatap lekat-lekat wajah wanita tua itu. "Bu?" panggilnya ragu. Suaranya bergetar. Bu Siti membuka matanya perlahan. Pandangannya buram. Ia melihat sosok pria gagah di depannya, tapi ia tidak kenal.
Ia takut pria ini adalah petugas ketertiban yang mau menangkapnya. Ampun, Den. Jangan tangkap saya. Saya mau pergi kok. Bu Siti mencoba bangkit dengan sisa tenaganya, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia limbung dan hampir jatuh ke aspal. Pria itu dengan sigap menangkap tubuh Bu Siti. Air matanya langsung tumpah saat melihat betapa kurusnya tubuh wanita ini, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Bu Siti. Ya Allah, Gusti. Ini Bu Siti kan? Ibunya Rudi? Tanya pria itu setengah berteriak. Bu Siti tertegun mendengar nama anaknya disebut. Siapa Aden ini? Kok tahu nama anak saya? Pria itu langsung memeluk kaki Bu Siti. Mencium tangan kotor penuh daki itu berkali-kali tanpa rasa jijik. Tangisnya pecah, menjadi tontonan orang-orang di jalan. Bu, ini saya. Bu. Asep. Asep yang dulu pernah kerja jadi kuli cangkul di sawah ibu 20 tahun lalu. Asep yang dulu hampir mati kena tipes. Lalu ibu rawat di rumah ibu kasih makan, ibu kasih obat sampai sembuh, padahal saya nggak punya uang sepeser pun. Ingatan Bu Siti perlahan kembali. Samar-samar ia ingat seorang pemuda kurus kering bernama Asep. Pemuda yatim piatu yang rajin, yang dulu sering membantunya memanen padi. Dulu, Asep sakit parah dan tidak ada yang mau menolong karena takut tertular. Tapi Bu Siti membawanya ke rumah, merawatnya seperti anak sendiri hingga sembuh. Asep? Bibir Bu Siti bergetar. Nak Asep? Iya Bu. Ini Asep. Ya Allah Bu. Kenapa ibu jadi begini? Di mana Rudi? Di mana Rina? Di mana Bayu? Kenapa mereka membiarkan ibu di jalanan seperti ini? Asep berteriak marah. Suaranya penuh kepedihan. Bu Siti tidak menjawab. Ia hanya menangis. Tangisan yang sudah lama tertahan kini pecah dalam pelukan orang yang bukan darah dagingnya, namun memperlakukannya lebih mulia daripada anak kandungnya sendiri. Mereka sudah sukses, Nak. Mereka sibuk. Jawab Bu Siti lirih. Masih mencoba menutupi aib anak-anaknya. Tapi Asep bukan orang bodoh. Ia melihat kondisi Bu Siti. Ia melihat luka memar di pergelangan tangan yang sudah membiru. Ia tahu ada ketidakadilan besar yang terjadi. Cukup, Bu. Jangan bicara lagi. Ibu sakit. Sekarang ibu ikut Asep. Asep sekarang sudah sukses. Bu. Asep punya perusahaan properti. Dulu ibu yang selamatkan nyawa Asep, sekarang izinkan Asep yang merawat ibu. Mulai detik ini, ibu adalah ibu kandung Asep. Tidak ada yang boleh menyakiti ibu lagi. Tanpa menunggu jawaban, Asep membopong tubuh ringan Bu Siti masuk ke dalam mobil mewahnya. Jok kulit mobil yang mahal itu seketika kotor oleh lumpur dan daki, tapi Asep tidak peduli. Ia memerintahkan sopirnya untuk memacu mobil secepat mungkin ke rumah sakit terbaik di kota itu. Di dalam mobil yang sejuk, Bu Siti menyandarkan kepalanya yang pening. Ia menatap Asep yang masih sesenggukan memegang tangannya. Dalam hati, Bu Siti bertanya-tanya pada Tuhan, mengapa anak yang ia lahirkan membuangnya seperti sampah, sedangkan anak orang lain yang hanya pernah ia tolong sekali, kini memeluknya seperti berlian. Takdir mulai memutar rodanya. Saat Bu Siti mulai mendapatkan perawatan di kamar VVIP rumah sakit, di tempat lain, ratusan kilometer jauhnya, uang hasil penjualan tanah warisan itu mulai bekerja. Bukan membawa kebahagiaan, melainkan mulai mengundang petaka demi petaka yang akan menghancurkan hidup Rudi, Rina, dan Bayu. Uang panas itu mulai membakar tangan mereka. Sedikit demi sedikit. 6 bulan berlalu sejak malam jahanam itu. Uang hasil penjualan tanah warisan Bu Siti senilai 5 miliar rupiah telah dibagi rata. Bagi Rudi, Rina, dan Bayu, uang itu adalah tiket menuju surga dunia yang selama ini mereka impikan. Mereka lupa bahwa ada air mata darah ibunya yang menempel di setiap lembar uang tersebut. Dan seperti kata pepatah lama, uang panas tidak akan pernah membawa berkah. Ia hanya akan membakar pemiliknya. Di Jakarta, kehidupan Rudi tampak sempurna di luar. Dengan bagian warisannya, ia membeli mobil sport baru dan merenovasi rumahnya menjadi seperti istana.
Ia merasa menjadi raja. Namun, kesombongan itu membutakan matanya. Tergiur janji manis seorang teman lama tentang investasi tambang batubara ilegal di Kalimantan yang menjanjikan keuntungan 300% dalam sebulan, Rudi nekat mempertaruhkan seluruh sisa uang warisan itu hampir 1,5 miliar rupiah tanpa memberitahu istrinya. Tenang, Ma. Bulan depan uang kita jadi 3 kali lipat. Kita bisa keliling Eropa. Sesumbar Rudi pada istrinya sambil tertawa lebar, membayangkan dirinya menjadi konglomerat. Namun takdir berkata lain. Pagi itu, saat Rudi sedang menikmati kopi mahalnya, ponselnya berdering tanpa henti. Berita di televisi menayangkan penggerebekan besar-besaran sindikat investasi bodong. Wajah teman yang ia percaya terpampang di layar kaca dengan baju tahanan oranye. Lutut Rudi lemas seketika. Cangkir kopi di tangannya jatuh, pecah berkeping-keping di lantai marmer, sama seperti hancurnya piring yang dulu ia jatuhkan di depan ibunya. Uangnya lenyap, hangus tak bersisa. Belum sempat ia bernapas, pintu rumah mewahnya digedor keras. Bukan tamu, melainkan 5 orang penagih utang, debt collector, bertubuh kekar dengan wajah garang. Ternyata, gaya hidup mewah Rudi selama ini ditopang oleh utang rentenir yang menumpuk. Bayar sekarang atau kami sita rumah ini. Bentak kepala penagih utang itu. Istri Rudi menjerit histeris saat tahu uang simpanan mereka sudah ludes ditipu. Kamu gila, Mas? Kamu pertaruhkan uang kita? Dasar laki-laki bodoh. Diam kamu. Ini juga gara-gara kamu minta tas Hermes terus. Rudi menampar istrinya. Tamparan pertama dalam pernikahan mereka. Istrinya menatap Rudi dengan tatapan penuh kebencian. Ceraikan aku. Aku nggak mau hidup melarat sama penipu kayak kamu. Malam itu juga, istri Rudi pergi membawa anak-anak dan sisa perhiasan, meninggalkan Rudi sendirian di rumah besar yang kosong dan terancam disita. Rudi terduduk di sudut ruangan, menjambak rambutnya sendiri, berteriak frustrasi seperti orang gila. Sementara itu, karma Rina datang dalam bentuk yang lebih menyakitkan bagi seorang wanita. Pengkhianatan dan kehancuran harga diri. Rina menggunakan uang warisannya untuk membuka butik mewah di kawasan elit dan melakukan operasi plastik di luar negeri agar terlihat lebih muda. Ia merasa di atas angin. Ia sering memamerkan kekayaannya di media sosial, menyindir orang-orang miskin. Suatu sore, Rina berniat memberi kejutan untuk suaminya di kantor. Ia membawa kado jam tangan mewah. Namun, sesampainya di sana, justru dialah yang mendapat kejutan. Pintu ruangan suaminya tidak terkunci rapat. Dari celah pintu, Rina melihat suaminya sedang bermesraan dengan wanita lain. Wanita itu jauh lebih muda, lebih cantik, dan itu adalah sahabat Rina sendiri, orang yang selama ini Rina percaya mengelola keuangan butiknya. Mas? Rina mendorong pintu. Suaranya tercekat. Suaminya tidak kaget, malah menatapnya dengan tatapan meremehkan. Oh, kamu sudah tahu. Baguslah. Aku sudah muak sama kamu, Rina. Kamu itu wanita pesolek yang otaknya kosong. Bisnismu bangkrut. Rin, sahabatmu ini sudah memindahkan semua aset butik atas nama dia sebagai ganti utang-utangmu. Apa? Kamu. Kalian. Rina merasakan dadanya sesak. Jantungnya seperti ditusuk ribuan jarum. Dan satu lagi, tambah suaminya dingin. Hidung palsumu itu miring. Jelek banget. Rina histeris. Ia menyerang suaminya, tapi ia justru didorong hingga jatuh. Kepalanya membentur ujung meja kaca. Darah mengucur dari hidung hasil operasinya. Ia menangis meraung-raung, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena rasa malu yang tak tertahankan. Operasinya gagal karena infeksi, wajahnya kini cacat, suaminya selingkuh, dan hartanya dikuras habis oleh sahabat sendiri. Rina, si putri cantik yang sombong, kini tak lebih dari wanita buruk rupa yang bangkrut. Lalu bagaimana dengan Bayu, si bungsu kesayangan yang paling tega mengusir ibunya? Karma Bayu datang paling cepat dan paling mematikan. Dengan uang warisan, Bayu membeli motor balap berkapasitas mesin besar.
Ia merasa menjadi jagoan jalanan. Ia sering kebut-kebutan di jalan raya, merasa tak tersentuh. Malam minggu itu, Bayu melaju kencang di jalan tol, mabuk oleh alkohol dan kesombongan. Ia tertawa-tawa mengingat betapa mudahnya ia menipu ibunya. Dasar orang tua bodoh, gumamnya. Tiba-tiba, di depannya, sebuah truk kontainer mengerem mendadak. Dalam kondisi mabuk, refleks Bayu terlambat. Brak, suara benturan logam yang mengerikan memecah malam. Motor mahal itu hancur lebur masuk ke kolong truk. Tubuh Bayu terpental jauh, menghantam aspal keras, lalu terguling-guling puluhan meter. Helm mahalnya pecah. Bayu tidak mati. Tapi takdir memberinya hukuman yang lebih kejam daripada kematian. Saat ia sadar di rumah sakit 3 hari kemudian, ia tidak bisa merasakan kakinya. "Dokter, kenapa kaki saya tidak bisa digerakkan?" tanya Bayu panik. Dokter menatapnya dengan wajah prihatin. "Maaf, Pak Bayu, tulang belakang Anda hancur. Anda lumpuh total dari pinggang ke bawah. Anda tidak akan bisa berjalan lagi seumur hidup." Dunia Bayu runtuh. Si bungsu yang gagah, yang dulu menendang pintu rumah untuk mengusir ibunya, kini bahkan tidak bisa menggerakkan jari kakinya sendiri untuk mengusir lalat. Perusahaan tempatnya bekerja langsung memecatnya karena ia dianggap cacat dan tidak produktif. Uang asuransi tidak cair karena ia terbukti mabuk saat kecelakaan. Uang warisannya habis seketika untuk biaya operasi yang gagal itu. Kini, Bayu terbaring tak berdaya di kamar kontrakan sempit yang pengap. Istrinya, yang dulu manja, kini mulai kasar. "Makan nih. Nyusahin aja bisanya." Istrinya melempar piring nasi ke pangkuan Bayu. Bayu menangis. Ia melihat kakinya yang layu. Tiba-tiba, bayangan ibunya yang merangkak di lumpur malam itu melintas di benaknya. Ibunya juga merangkak, sama seperti dia sekarang yang harus ngesot jika ingin ke kamar mandi. "Ibu," bisik Bayu dalam tangisnya. Rasa penyesalan mulai merayap, tapi rasa gengsi masih terlalu besar. Di 3 tempat terpisah di Jakarta, 3 anak manusia sedang melolong kesakitan. Mereka mulai merasakan neraka yang mereka ciptakan sendiri. Namun, mereka belum sadar sepenuhnya. Mereka masih berpikir ini hanya nasib sial. Mereka belum tahu bahwa doa ibu mereka yang teraniaya sedang bekerja dengan sangat teliti, mengambil kembali setiap sen kebahagiaan yang mereka curi, ditambah dengan bunga penderitaan yang berbunga-bunga. Sementara itu, di sebuah rumah sakit mewah, Bu Siti perlahan membuka matanya. Tidak ada lagi atap bocor, tidak ada lagi nyamuk. Yang ada adalah ruangan bersih ber-AC, wangi bunga segar, dan seorang pria Asep yang sedang tertidur di kursi samping tempat tidurnya sambil menggenggam tangan keriputnya. Bu Siti belum sembuh total, tapi hatinya mulai hangat. Tuhan telah mengirimkan malaikat penolong. Namun jauh di lubuk hatinya, ikatan batin seorang ibu membuatnya gelisah. Entah kenapa, dadanya berdebar kencang setiap kali teringat anak-anaknya. Apakah ini firasat? Jakarta, kota yang dulu menjanjikan surga, kini telah berubah menjadi penjara terbuka bagi Rudi, Rina, dan Bayu. 3 bulan setelah rentetan musibah itu, mereka terpaksa berkumpul di sebuah rumah kontrakan petak sempit di pinggiran kali yang kumuh. Bau amis air sungai yang hitam bercampur dengan bau sampah yang menumpuk di depan pintu, menjadi aroma sehari-hari mereka. Kontras sekali dengan wangi parfum impor yang dulu selalu menyelimuti tubuh mereka. Di dalam ruangan 3x4 meter yang pengap itu, Rudi duduk bersila dengan kaos kutang yang sudah bolong di bagian ketiak. Wajahnya kusut, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang tebal. Ia sedang menghitung uang receh logam sisa kembalian membeli rokok ketengan. "Cuma sisa 5.000 perak, gumam Rudi, suaranya serak dan putus asa. "Buat makan nasi uduk saja kurang." Di sudut ruangan, di atas kasur tipis yang sudah kempes, Bayu terbaring tak berdaya. Sejak istrinya kabur membawa anak-anak mereka, Bayu sepenuhnya bergantung pada kakaknya. Tubuh bagian bawahnya yang lumpuh mulai mengeluarkan bau tidak sedap karena jarang dibersihkan. Luka dekubitus, luka baring.
Mulai menggerogoti punggungnya karena terlalu lama berbaring di kasur yang lembab. Mas. Lapar, Mas. Rintih Bayu lemah. Aku belum makan dari kemarin siang. Perutku sakit. Diam lu, bentak Rudi tanpa menoleh. Gua juga lapar. Lu enak cuma tiduran doang. Gua yang pusing mikirin dikejar debt collector tiap hari. Tiba-tiba pintu kontrakan terbuka kasar. Rina masuk dengan langkah gontai. Ia mengenakan masker kain lebar yang menutupi hampir seluruh wajahnya, serta kacamata hitam besar. Penampilannya aneh dan mencurigakan. Sejak operasi plastiknya gagal dan infeksi menyebar, hidung Rina membusuk. Ia tidak berani membuka maskernya, bahkan di depan saudara-saudaranya sendiri, karena bau nanah yang menyengat akan keluar. Dapat pinjaman enggak? Tanya Rudi penuh harap. Rina melempar tas tangannya yang sudah terkelupas kulitnya ke lantai. Nihil. Teman-teman sosialitaku semua blokir nomor aku. Bank nggak mau kasih pinjaman karena nama kita sudah blacklist BI checking. Kita benar-benar tamat, Mas. Rina merosot duduk di lantai semen yang dingin. Ia menangis, tapi air matanya membuat luka di wajahnya semakin perih. Aku nggak kuat hidup miskin begini, Mas. Dulu aku makan steak, sekarang makan nasi pakai garam aja susah. Kenapa sih nasib kita sial banget? Ini pasti gara-gara dukun santet saingan bisnis kita. Mereka bertiga terdiam dalam keputusasaan. Tidak ada satupun yang sadar, atau mau mengakui, bahwa kesialan ini bermula tepat setelah mereka membuang ibu mereka ke jalanan. Ego mereka terlalu tinggi untuk mengakui dosa. Di tengah keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba mata Rudi berbinar licik. Sebuah ide gila muncul di kepalanya yang sedang kelaparan. Tunggu dulu. Rudi menegakkan punggungnya. Kita lupa satu hal. Ibu. Ibu? Tanya Rina bingung. Ibu kan sudah kita usir. Entah masih hidup atau mati. Justru itu. Seru Rudi, suaranya meninggi penuh semangat. Pikir pakai otak kalian. Ibu itu orang kampung yang hemat. Uang 5 miliar itu memang sudah kita bagi. Tapi ingat enggak? Ibu punya simpanan emas tua di kaleng biskuit, dan lagi, tanah itu. Pembelinya kan kasih DP ke kita, tapi pelunasannya kemarin transfer ke rekening siapa? Rekening ibu kan? Karena sertifikat atas nama bapak dan ahli waris. Rina dan Bayu saling berpandangan. Harapan palsu mulai menyala di mata mereka. Maksud Mas, ibu mungkin masih pegang uang sisa pelunasan itu? Tanya Bayu. Mencoba bangun meski susah payah. Pasti. Ibu itu gaptek. Nggak mungkin dia bisa habisin uang miliaran dalam waktu singkat kayak kita. Dia pasti masih nyimpen uang itu. Atau setidaknya, kalaupun uangnya habis, dia pasti ditampung sama saudara jauh atau tetangga. Orang kampung kan solidaritasnya tinggi. Kita bisa numpang makan di sana. Tapi Mas, Rina ragu. Kita kan sudah usir ibu pas hujan badai. Emang ibu mau terima kita lagi? Rudi tertawa meremehkan. Rin, kamu lupa ibu itu siapa? Dia itu ibu kita. Sejahat-jahatnya anak, orang tua pasti maafin. Ingat dulu waktu aku nyuri uang SPP buat judi bola? Ibu marah besar. Tapi besoknya dia tetap masakin aku telur dadar. Hati ibu itu lembek kayak tahu. Kita tinggal datang, nangis-nangis sedikit, sujud di kakinya, pasti dia luluh. Setelah dimaafin, kita bisa minta uangnya lagi buat modal usaha. Benar juga. Sahut Bayu. Ibu nggak pernah tegaan. Kita ini kan darah dagingnya. Nggak mungkin dia biarin anaknya kelaparan dan cacat kayak gini. Sebuah rencana jahat yang berbalut keputusasaan pun disepakati. Bukan rasa rindu, bukan rasa bersalah, melainkan rasa lapar dan tamak yang mendorong mereka untuk pulang. Mereka mengemasi sisa barang mereka yang tak seberapa ke dalam tas kresek besar. Keesokan harinya, perjalanan pulang ke desa dimulai. Tapi kali ini, tidak ada lagi iring-iringan mobil mewah Pajero atau Alphard. Mereka harus naik bus ekonomi yang panas, pengap,
dan penuh sesak dengan pedagang asongan serta ayam-ayam ternak yang dibawa penumpang lain. Perjalanan 8 jam terasa seperti penyiksaan. Bayu harus digendong bergantian oleh Rudi dan kenek bus saat naik turun, membuat mereka jadi tontonan yang memalukan. Rina terus-terusan menutup hidungnya karena tidak tahan bau keringat penumpang lain, sambil sesekali memaki orang yang menyenggolnya. "Minggir dong, jangan desak-desakan, dasar orang kampung bau," bentak Rina. Mbak, ngaca dong. Situ juga naik bus ekonomi, jangan belagu," balas seorang ibu-ibu pedagang pasar dengan sengit. Rina terdiam, malu dan marah, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Sore hari, bus tua itu menurunkan mereka di pinggir jalan desa. Matahari sedang terbenam, menyisakan semburat jingga yang muram. Mereka berdiri di gapura desa dengan tubuh pegal linu dan perut keroncongan. Akhirnya sampai. Desah Rudi. "Ayo, kita langsung ke rumah. Aku sudah nggak sabar mau makan masakan ibu." Dengan susah payah, Rudi mendorong kursi roda bekas yang entah mereka dapat dari mana untuk Bayu. Rina berjalan di belakang sambil menyeret tas plastik. Mereka berjalan menyusuri jalan desa yang sudah diaspal mulus. Namun, ada yang aneh. Desa itu tampak berbeda. Lebih rapi, lebih bersih. Ketika mereka sampai di lokasi rumah masa kecil mereka, langkah mereka terhenti mendadak. Mulut mereka ternganga lebar. Mata mereka terbelalak tak percaya. Rumah panggung tua yang reot itu sudah tidak ada. Pohon mangga besar tempat mereka bermain dulu sudah ditebang. Sebagai gantinya, di atas tanah seluas 2000 meter itu, sedang dibangun sebuah konstruksi bangunan yang sangat megah. Tiang-tiang beton menjulang tinggi. Sebuah papan proyek besar terpampang di depan pagar seng. Proyek pembangunan panti asuhan, Masjid Siti Hadijah, dibiayai oleh PT Berkah Bumi Sentosa. "Apa ini?" teriak Rudi histeris. "Mana rumah kita? Mana ibu? Siapa yang bangun masjid di tanah warisan kita? Mas, jangan-jangan ibu jual tanah ini ke orang lain lagi?" Tanya Rina panik. "Nggak mungkin, kan kita sudah jual ke pengembang Jakarta itu," bantah Rudi. Saat mereka sedang kebingungan, seorang warga desa lewat dengan sepeda ontel. Itu adalah Pak Somad, tetangga sebelah rumah yang dulu sering mereka remehkan karena miskin. Pak Somad berhenti, menatap ketiga gembel kota itu dengan tatapan menyelidik. Lalu, ia mengenali wajah Rudi. Ekspresi Pak Somad berubah drastis. Dari penasaran menjadi jijik, seolah melihat kotoran anjing di jalan. Ia meludah ke tanah. "Cuy, Pak Somad," panggil Rudi, mencoba sok akrab meski hatinya panas diludahi. "Bapak tahu ibu saya di mana? Bu Siti? Dan kenapa rumah kami jadi begini?" Pak Somad tidak turun dari sepedanya. Ia menatap mereka dengan tatapan tajam yang menusuk. "Masih punya muka kalian pulang ke sini? Hah? Setelah apa yang kalian lakukan ke Bu Siti? Kami mau minta maaf, Pak," kata Rina berbohong. "Kami rindu ibu." "Rindu?" Pak Somad tertawa sinis. "Rindu uangnya maksud kalian? Dengar ya, Bu Siti sudah tidak ada di sini." "Mati?" tanya Bayu tercekat. "Belum. Umurnya panjang, alhamdulillah. Biar bisa lihat azab kalian," bentak Pak Somad. "Bu Siti sekarang sudah hidup enak. Dia dibawa sama orang kaya raya ke kota. Katanya sih jadi nyonya besar. Tanah ini sudah dibeli kembali sama anak angkatnya yang kaya itu untuk dibangun masjid atas nama Bu Siti." Mendengar kata kaya raya dan nyonya besar, telinga Rudi, Rina, dan Bayu seolah berdiri tegak. Otak licik mereka langsung berputar cepat. "Jadi ibu sekarang kaya, Pak?" tanya Rudi antusias, lupa akan rasa malunya. "Di mana ibu sekarang? Tolong kasih tahu alamatnya, Pak. Kami anak-anaknya berhak tahu." Pak Somad menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan ketebalan muka keluarga ini. "Dasar lintah darat. Kalian cari sendiri. Saya haram kasih tahu alamat orang baik ke setan seperti kalian." Pak Somad menggenjot sepedanya pergi meninggalkan mereka.
Namun bagi Rudy CS, informasi tadi sudah cukup. Ibu mereka masih hidup. Ibu mereka kaya raya. Atau setidaknya, ibu mereka dipelihara oleh orang kaya. Kita harus cari ibu, Mas, kata Rina, matanya berbinar di balik kacamata hitamnya. Kalau ibu jadi nyonya besar, berarti kita bisa minta uang lebih banyak dari 5 miliar. Kita bisa operasi plastik lagi. Kita bisa beli rumah lagi. Benar, kata Rudy sambil menyeringai. Memperlihatkan gigi-giginya yang kuning karena nikotin. Tuhan memang adil. Dia kasih kita jalan keluar. Ayo, kita cari tahu di mana ibu dirawat. Kita akan datang ke sana. Kita akan mainkan sandiwara anak yang hilang paling sedih sedunia. Siapkan air mata buaya kalian. Di bawah langit senja yang mulai gelap, 3 bayangan manusia itu menyusun rencana baru, bukan rencana pertobatan, tapi rencana manipulasi babak kedua. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka sebut ibu kini bukan lagi wanita lemah yang dulu, dan orang kaya yang merawat ibu mereka adalah seseorang yang menyimpan dendam kesumat pada mereka bertiga. Mereka melangkah meninggalkan desa, menuju kota tempat rumah sakit berada, berdasarkan info yang tak sengaja mereka dengar dari obrolan warga lain di warung kopi. Mereka berjalan menuju perangkap yang telah disiapkan oleh takdir. Rumah sakit Medika Royal berdiri megah di pusat kota. Gedung kaca pencakar langit yang hanya bisa dimasuki oleh kaum berdompet tebal. Lantainya dari marmer Italia yang dingin. Udaranya wangi aromaterapi lavender. Dan para perawatnya berjalan dengan seragam putih bersih tanpa noda. Kontras yang sangat menyakitkan terjadi ketika pintu kaca otomatis lobi utama terbuka. Mempersilakan masuk 3 sosok manusia yang tampak seperti pengemis dari kolong jembatan. Rudy, dengan baju yang sudah 3 hari tidak diganti dan bau keringat yang menyengat, mendorong kursi roda butut Bayu yang rodanya berdecit-decit mengganggu ketenangan lobi. Di belakangnya, Rina berjalan menunduk, menyembunyikan wajahnya yang rusak di balik masker kain yang sudah dekil. Tatapan jijik langsung menyambut mereka. Satpam berbadan tegap segera menghadang. Maaf, Pak, Bu. Dilarang mengemis di sini. Silakan keluar, ucap satpam itu tegas. Tangannya menunjuk ke arah pintu. Rudy, sisa-sisa arogansinya masih ada, membusungkan dadanya. Heh, jaga mulutmu. Kami bukan pengemis. Kami keluarga pasien VVIP. Kami mau menjenguk ibu kami, Ibu Siti. Satpam itu mengerutkan kening, menatap mereka dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan tidak percaya. Ibu Siti? Pasien di kamar Presiden Suite? Jangan mengada-ada. Tamu beliau semuanya pejabat dan pengusaha, bukan gembel seperti kalian. Kurang ajar, teriak Rina, suaranya cempreng. Panggil manajermu. Kami ini anak kandungnya. Anak kandung. Tahu nggak? Keributan itu menarik perhatian resepsionis. Setelah perdebatan panjang dan pemeriksaan KTP yang memalukan, akhirnya resepsionis itu mengangguk ragu. Memang benar nama ibu kandung mereka Siti. Tapi, ya sudahlah, biarkan mereka naik. Tapi awas, kalau bikin keributan, langsung seret ke kantor polisi. Mereka naik lift kaca menuju lantai paling atas. Jantung Rudy berdegup kencang. Bukan karena rindu, tapi karena membayangkan betapa banyaknya uang yang dimiliki ibunya sekarang hingga bisa dirawat di lantai Presiden Suite ini. Ingat, bisik Rudy kepada adik-adiknya saat pintu lift terbuka. Nangis yang kencang, peluk kakinya. Jangan lepas sampai dia janji kasih uang. Mereka menyusuri lorong yang sunyi dan mewah. Di ujung lorong, ada sebuah pintu ganda besar dari kayu mahoni. Di depan pintu itu berdiri 2 orang pengawal berjas hitam. Namun, karena pengawal itu sedang lengah berbicara di HT, Rudy melihat celah. Ayo masuk, serbu. Tanpa mengetuk, Rudy menerobos masuk sambil mendorong kursi roda Bayu, diikuti Rina. Ibu! Teriakan Rudy menggema di ruangan yang luas itu. Pemandangan di dalam membuat napas mereka tercekat. Ruangan itu lebih mirip kamar hotel bintang 5 daripada kamar rumah sakit. Ada sofa kulit, TV layar lebar,
dan buket bunga segar di mana-mana. Di atas ranjang pasien yang canggih, duduklah Bu Siti. Wanita tua itu tampak berbeda. Sangat berbeda. Kulitnya bersih terawat, wajahnya segar meski guratan tua masih ada. Ia mengenakan mukena sutra putih yang indah. Di pangkuannya ada sebuah Al-Quran kecil yang sedang ia baca. Bu Siti menoleh kaget mendengar teriakan itu. Al-Quran di tangannya hampir terjatuh. Rudi? Rina? Bayu? Suara Bu Siti bergetar. Matanya membelalak tak percaya. Tanpa membuang waktu, ketiga anak itu langsung melancarkan aksi sandiwara mereka. Rudi menjatuhkan dirinya ke lantai marmer, merangkak mendekati ranjang ibunya. Ibu, ampuni kami Bu, kami anak durhaka. Kami berdosa. Rudi meraung-raung, air mata buatan mulai membasahi pipinya. Bayu yang tidak bisa turun dari kursi roda, ikut menangis histeris sambil memukuli kakinya sendiri yang lumpuh. Lihat kaki Bayu, Bu. Bayu kena azab. Bayu lumpuh karena kualat sama ibu. Bayu menyesal. Bu. Bayu rindu masakan ibu. Rina membuka maskernya, memperlihatkan hidungnya yang bengkak bernanah dan mengerikan, membuat Bu Siti menutup mulutnya karena kaget. Lihat muka Rina, Bu. Rina jadi monster. Ini hukuman buat Rina. Tolong kami, Bu. Kami nggak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Suasana ruangan itu menjadi kacau balau dengan tangisan dan raungan mereka. Bu Siti, yang hatinya selembut sutra, gemetar hebat. Naluri keibuannya bergejolak. Melihat anak-anaknya yang dulu gagah dan cantik kini hancur lebur seperti ini, ada rasa sakit yang menyayat di dadanya. Ya Allah nak, kenapa kalian jadi begini? Bu Siti mengulurkan tangannya yang gemetar, hendak menyentuh kepala Rudi yang bersujud di tepi ranjangnya. Air mata tulus seorang ibu mulai menetes. Melihat tangan ibunya terulur, Rudi tersenyum licik dalam tundukannya. Kena kau, pikirnya. Ibu pasti luluh. Sebentar lagi uang cair. Ibu, izinkan kami merawat ibu lagi. Isak Rudi menggenggam tangan ibunya erat-erat, terlalu erat. Tapi kami butuh modal sedikit, Bu. Buat sewa rumah supaya bisa bawa ibu pulang. Ibu punya uang kan? Atau perhiasan? Kasih ke kami ya, Bu. Demi cucu-cucu ibu juga. Topeng itu terbuka terlalu cepat. Belum sempat Bu Siti menjawab, Rudi sudah menyinggung soal uang. Tangan Bu Siti terhenti. Hatinya yang baru saja akan terbuka, tiba-tiba merasakan dingin yang menusuk. Sebelum Bu Siti sempat menarik tangannya, sebuah suara berat dan penuh wibawa terdengar dari arah pintu kamar mandi di dalam ruangan itu. Lepaskan tangan kotor kalian dari ibuku. Suara itu menggelegar seperti petir, membuat Rudi, Rina, dan Bayu terlonjak kaget. Sesosok pria tinggi tegap keluar. Ia mengenakan setelan jas abu-abu mahal, jam tangan Rolex emas melingkar di tangannya, dan sepatu kulit yang mengkilap. Wajahnya tampan, bersih, dan memancarkan aura kekuasaan. Namun, ada satu ciri yang membuat Rudi terbelalak. Sebuah bekas luka bakar kecil di leher pria itu. Rudi memicingkan matanya. Ia kena luka itu. Itu luka akibat terkena knalpot panas motor Rudi 10 tahun yang lalu, saat Rudi sengaja mengerjai buruh taninya. Asep? Rudi tergagap. Wajahnya pucat pasi. Kau? Asep si kulit cangkul? Asep tidak menjawab. Ia berjalan perlahan mendekati ranjang. Tatapannya tajam setajam elang yang siap menyambar mangsa. Dua pengawal berbadan besar masuk ke ruangan dan berdiri di belakang Asep, siap menerima perintah. Berani sekali kalian menginjakan kaki di sini, desis Asep. Suaranya rendah tapi menakutkan. Setelah apa yang kalian lakukan pada Ibu Siti 6 bulan lalu, kalian pikir saya lupa? Kalian pikir Tuhan lupa? Rudi berdiri, mencoba menutupi rasa takutnya dengan kemarahan. Hei, Asep. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Kau itu cuma orang luar. Kau cuma bekas pembantu di sawah kami. Bekas pembantu katamu. Asep membentak keras, membuat Rina menjerit ketakutan.
Asep menunjuk wajah Rudi tepat di depan hidungnya. Dengar baik-baik, hai manusia-manusia sampah. Orang yang kau sebut pembantu ini adalah orang yang memungut ibumu dari tong sampah saat kalian anak kandungnya sendiri membiarkannya mati kelaparan. Orang luar ini adalah orang yang membersihkan kotoran ibumu saat dia sakit, menyuapinya makan, dan menjaganya siang malam, sementara kalian sibuk foya-foya dengan uang haram itu. Bu Siti menangis tergugu di atas ranjang, memegang lengan Asep. Sudah, nak Asep. Sudah. Tapi Asep belum selesai. Ia menatap Bayu yang lumpuh dan Rina yang cacat. Lihat diri kalian. Menyedihkan. Kalian datang ke sini bukan untuk minta maaf. Saya dengar tadi. Kalian minta uang. Kan? Kalian mau memeras ibu lagi? Itu hak kami, teriak Rina histeris. Ibu itu ibu kami. Harta ibu adalah harta kami. Asep tertawa sinis. Tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Ia mengeluarkan sebuah map dari saku jasnya dan melemparkannya ke muka Rudi. Buka. Rudi dengan tangan gemetar membuka map itu. Isinya adalah sertifikat tanah. Sertifikat tanah warisan yang dulu mereka jual. Tapi kini, nama pemilik di sertifikat itu bukan lagi nama pengembang, melainkan tertulis besar-besar, Asep Hidayat, tanah itu. Rudi melongo. Kau yang membelinya? Benar, jawab Asep dingin. Pengembang itu bangkrut karena kasus korupsi. Saya beli tanah itu lelang dengan harga 2 kali lipat. Dan tahu untuk apa? Saya bangun masjid dan panti jompo termewah di sana. Untuk memuliakan nama Bu Siti. Nama wanita yang kalian sia-siakan. Asep mendekatkan wajahnya ke wajah Rudi. Jadi, secara teknis, rumah kalian, tanah kalian, kenangan kalian, semuanya sekarang milik saya. Dan kalian? Kalian tidak punya apa-apa. Nol besar. Kenyataan itu menghantam mereka bertiga seperti palu godam. Harapan mereka hancur lebur. Tanah itu sudah menjadi milik musuh mereka. Ibu mereka dilindungi oleh orang yang sangat kuat. Sekarang, Asep memberi isyarat pada pengawalnya. Seret sampah-sampah ini keluar. Bu Siti butuh istirahat. Dan pastikan. Asep menatap mata Rudi dalam-dalam. Pastikan mereka tidak akan pernah bisa mendekati radius 100 meter dari Ibu Siti lagi. Kalau mereka memaksa, patahkan kaki yang satunya. Siap, bos. Pengawal-pengawal itu bergerak maju. Tunggu. Ibu. Tolong kami, Bu. Rudi berteriak panik saat lengannya dicengkeram pengawal. Jangan biarkan mereka usir kami. Kami anak ibu. Darah daging ibu. Bayu menangis meraung-raung. Ibu Bayu nggak mau jadi gembel. Bayu mau ikut ibu. Rina bersujud-sujud. Ibu, Rina sakit Bu, butuh dokter. Ibu tega lihat Rina busuk begini. Semua mata kini tertuju pada Bu Siti. Keputusan ada di tangannya. Apakah hati seorang ibu akan kembali luluh oleh air mata palsu ini? Ataukah keadilan akhirnya akan ditegakkan? Bu Siti menghapus air matanya dengan ujung mukena. Ia menatap ketiga anaknya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada cinta, ada rindu, tapi juga ada luka yang teramat dalam yang tidak mungkin sembuh hanya dengan kata maaf. Perlahan, Bu Siti mengangkat wajahnya. Ia tidak menatap Asep, tidak menatap pengawal, tapi menatap lurus ke mata Rudi. Mulut Bu Siti terbuka. Satu kalimat keluar. Kalimat yang akan mengakhiri segalanya. Ruangan VVIP itu senyap. Begitu senyap hingga suara tetesan infus yang jatuh satu persatu terdengar seperti detak jam kiamat bagi Rudi, Rina, dan Bayu. Mereka menahan napas. Mata mereka terpaku pada bibir ibunya yang pucat namun bergetar menahan gejolak rasa di dada. Bu Siti menarik napas panjang. Udara dingin AC rumah sakit terasa menusuk tulang. Tapi tidak sedingin kenangan malam itu. Ia memandang wajah anak-anaknya satu persatu. Wajah-wajah yang dulu ia ciumi saat bayi. Wajah-wajah yang ia banggakan di hadapan tetangga. Kini tampak begitu asing. Di balik keriput dan luka-luka mereka,
Bu Siti tidak lagi melihat darah dagingnya. Ia hanya melihat orang asing yang tamak. Bangunlah, suara Bu Siti terdengar lirih, nyaris berbisik. Jangan bersujud padaku. Aku hanyalah manusia biasa. Rudi mengangkat wajahnya. Senyum penuh harap mulai merekah di bibirnya yang pecah-pecah. Ibu memaafkan kami? Ibu mau pulang bersama kami? Bu Siti menggeleng pelan. Gelengan yang sangat lambat, namun menghancurkan harapan itu seketika. Rudi, Rina, Bayu. Bu Siti menyebut nama mereka dengan nada yang penuh kelelahan. Kalian ingat apa yang ibu katakan saat kalian menyeret ibu keluar di tengah badai petir itu? Ketiga anak itu terdiam. Wajah mereka memucat. Tentu saja mereka ingat, meski berusaha melupakannya. Malam itu, lanjut Bu Siti, matanya menerawang jauh. Saat tubuh tua ini kalian lempar ke lumpur, saat petir menyambar pohon kelapa, ada sesuatu yang putus di dalam sini. Bu Siti menunjuk dadanya. Bukan hanya tulang rusukku yang sakit, tapi tali kasih sayang yang menyambungkan nyawaku dengan nyawa kalian. Malam itu sudah putus. Bu, jangan bicara begitu. Isak Rina. Kami hilaf, Bu. Hilaf? Bu Siti tersenyum getir. Hilaf itu satu kali, nak. Tapi kalian merencanakannya. Kalian sadar melakukannya. Kalian tertawa di dalam rumah yang hangat saat ibu kedinginan di luar. Kalian makan enak dari uang hasil menjual makam bapak kalian. Sementara ibu memungut nasi basi dari tong sampah. Air mata Bu Siti menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata permohonan, melainkan air mata pelepasan. Dengarlah, anak-anakku. Sebagai sesama manusia, demi Allah, aku sudah memaafkan kalian. Aku tidak dendam. Aku tidak ingin kalian celaka. Wajah Rudi kembali cerah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, mana uangnya, Bu? Kami butuh buat. Tapi, potong Bu Siti dengan suara yang tiba-tiba meninggi dan tegas. Sorot matanya berubah tajam, menusuk langsung ke jantung hati mereka. Tapi sebagai seorang ibu, pintu ridhoku sudah tertutup untuk kalian. Maksud ibu apa? Tanya Bayu gemetar. Kalian tahu kan, nak? Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Malam itu, aku sudah bersumpah pada langit. Dan sumpah seorang ibu yang teraniaya itu menembus 7 lapis langit, langsung didengar oleh Allah. Bu Siti menatap mereka dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Uang? Kalian minta uang? Bu Siti menunjuk ke arah Asep. Semua hartaku, sisa uang penjualan tanah itu, semuanya sudah aku wakafkan. Aku berikan semuanya untuk membangun panti asuhan dan masjid. Tidak ada 1 rupiah pun untuk kalian. Karena setiap sen uang yang aku berikan pada kalian, hanya akan menjadi bara api yang membakar kalian di neraka. Ibu gila. Rudi tiba-tiba berdiri. Topeng kesedihannya runtuh digantikan kemarahan. Ibu lebih pilih kasih uang ke anak yatim yang gak jelas daripada ke anak kandung sendiri yang lagi sekarat? Iya. Jawab Bu Siti tegas. Karena anak-anak yatim itu mendoakanku dengan tulus. Sedangkan kalian? Kalian hanya mendoakan kematianku agar bisa berebut warisan. Dasar orang tua pelit. Mati saja kau. Rudi yang sudah gelap mata karena putus asa, nekat menerjang maju. Tangannya hendak mencekik ibunya di atas ranjang. Rudi! Teriak Rina. Namun sebelum tangan kotor Rudi menyentuh Bu Siti, sebuah tangan kekar mencengkeram leher Rudi dari belakang. Asep, dengan satu gerakan cepat, Asep membanting tubuh Rudi ke lantai marmer yang keras. Buh! Rudi mengerang kesakitan. Tulang punggungnya serasa remuk. Pengawal-pengawal Asep langsung menahan Rudi, menekan wajahnya ke lantai. Sudah cukup aku bersabar, geram Asep. Matanya menyala merah menahan amarah. Berani kalian menyentuh Ibu Siti seujung kuku saja. Aku pastikan kalian tidak akan keluar dari ruangan ini dalam keadaan bernyawa. Asep menoleh ke arah pengawalnya. Seret mereka keluar. Sekarang,
Buang mereka ke tempat yang pantas. Tunggu. Jangan. Rina menjerit saat tangannya ditarik kasar oleh pengawal. Bu. Ibu. Tolong Rina, Bu. Rina nggak mau hidup miskin. Rina mau di sini sama ibu. Bayu yang ada di kursi roda didorong kasar menuju pintu. Ibu, ampun Bu. Bayu nggak mau pulang. Dikontrakan banyak tikus. Bayu takut, Bu. Teriakan dan raungan mereka memenuhi ruangan itu. Mereka meronta-ronta seperti cacing kepanasan. Tangan mereka menggapai-gapai ke arah Bu Siti, memohon belas kasihan terakhir. Bu Siti memejamkan matanya rapat-rapat. Ia memalingkan wajahnya ke arah jendela, menolak melihat mereka. Tangannya mencengkeram sprei dengan kuat, menahan rasa sakit di hatinya. Betapapun hancur hatinya, ia tahu ia harus tegas. Jika ia memberi uang sekarang, mereka tidak akan pernah belajar. Azab Allah harus tuntas. Bawa mereka pergi, Nak Asep. Ibu mau istirahat, bisik Bu Siti parau. Laksanakan Bu. Pintu kamar VIP itu terbuka lebar. Rudi, Rina, dan Bayu diseret paksa keluar lorong rumah sakit. Mereka menjadi tontonan para perawat, dokter, dan pengunjung lain. Rudi meronta, memaki-maki ibunya dengan kata-kata kotor, menunjukkan sifat aslinya yang iblis. Rina menangis meraung-raung meratapi nasibnya. Bayu hanya bisa pasrah didorong kursi rodanya dengan kasar. Mereka dibawa turun melalui lift barang. Lift yang biasa digunakan untuk mengangkut sampah medis. Sebuah simbol yang tepat untuk mereka saat ini. Sesampainya di lobi bawah, pengawal Asep tidak berhenti. Mereka terus menyeret ketiga manusia itu keluar dari gedung mewah itu. Langit di luar sedang gelap gulita. Awan hitam bergulung-gulung. Kilat menyambar, persis seperti malam jahanam 6 bulan lalu. Dengar bentak kepala pengawal saat mereka sampai di trotoar depan rumah sakit. Bos Asep berpesan, "Jangan pernah injakan kaki kalian di kota ini lagi. Kalau kami lihat muka kalian lagi, akibatnya bisa lebih buruk dari ini." Dengan kasar, pengawal itu menendang kursi roda Bayu hingga terguling ke jalan aspal yang basah. Bayu jatuh tersungkur. Wajahnya mencium genangan air kotor. Rina didorong hingga jatuh terduduk di samping got. Rudi dilempar hingga menabrak tiang listrik. Pergi. Para pengawal itu berbalik, kembali masuk ke dalam kemewahan rumah sakit, meninggalkan tiga saudara itu di trotoar yang dingin. Dan hujan pun turun. Deras. Sangat deras. Hujan itu mengguyur tubuh mereka yang sakit dan hina. Rudi berusaha bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia menatap gedung rumah sakit yang menjulang tinggi, melihat lampu di lantai paling atas yang bersinar hangat. Di sana, ibunya sedang tidur nyenyak di kasur empuk, dilayani bak ratu. Sementara di sini, di bawah guyuran hujan, Rudi menatap adik-adiknya. "Gara-gara kalian," teriak Rudi tiba-tiba, menyalahkan Rina. "Kalau bukan karena utang butikmu, aku nggak akan punya ide jual tanah ibu. Kok aku?" Balas Rina sengit. Suaranya serak kalah oleh suara hujan. "Mas Rudi yang main judi saham. Mas Rudi yang serakah. Kalian berdua bodoh." Teriak Bayu dari aspal. Air mata bercampur air hujan. "Gara-gara ngikutin kalian, kakiku lumpuh. Istriku lari. Kembalikan kakiku, Mas. Kembalikan." Di tengah hujan badai itu, tiga saudara kandung itu saling pukul, saling jambak, dan saling menyalahkan. Mereka bergumul di dalam lumpur seperti binatang liar. Tidak ada lagi persaudaraan. Tidak ada lagi kekayaan. Tidak ada lagi martabat. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat dan kehampaan yang abadi. Mereka kini merasakan apa yang dirasakan ibu mereka dulu. Dingin, lapar, terbuang, dan tak diinginkan. Seorang pemulung tua yang kebetulan lewat dengan gerobaknya berhenti sejenak melihat pemandangan itu. Ia menggelengkan kepala. "Duh Gusti. Manusia kalau sudah kualat sama orang tua, hidupnya lebih rendah dari sampah." Gumam pemulung itu, lalu berlalu pergi, tidak sudi menolong mereka.
Di atas sana, di balik jendela kaca kamar Presiden Suite, Asep berdiri menatap ke bawah. Ia melihat 3 titik kecil yang sedang bergumul di trotoar. Di belakangnya, Bu Siti sedang memegang tasbih. Mulutnya komat kamit berzikir. "Sudah selesai, Bu," kata Asep lembut. "Keadilan sudah ditegakkan." Bu Siti menghentikan zikirnya. Satu butir air mata terakhir jatuh membasahi pipinya. "Ya Allah, hamba ikhlas. Hamba ikhlas." 5 tahun. Waktu yang cukup panjang bagi sebuah pohon jati untuk menambah lingkar batangnya. Namun bagi manusia, 5 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk memutarbalikkan nasib 180 derajat. Di sebuah kolong jembatan layang di pinggiran Jakarta yang kumuh dan bau pesing, kehidupan berjalan seperti biasa bagi tikus-tikus got dan manusia-manusia yang terbuang. Di antara tumpukan sampah plastik dan limbah sungai yang hitam pekat, ada 3 sosok manusia yang sudah tidak lagi menyerupai manusia. Rudi, mantan kontraktor gagah itu, kini dikenal oleh warga sekitar sebagai si gila sampah. Rambutnya gimbal menggumpal, tubuhnya kurus kering tinggal tulang berbalut kulit hitam berdaki. Ia mengenakan karung goni bekas beras sebagai baju. Setiap hari, kerjanya hanya mengorek-ngorek gundukan sampah, mencari sobekan kertas atau struk belanja bekas. Saham. Saham naik. Jual. Beli. Gumam. Rudi terus-menerus dengan tatapan kosong. Air liur menetes dari mulutnya yang ompong. Ia memungut selembar koran bekas pembungkus cabai, lalu tertawa terbahak-bahak seolah sedang memegang sertifikat tanah. "Ini sertifikatku. Aku kaya. Jangan ambil, jangan ambil," teriaknya pada anjing liar yang melintas. Tak jauh dari situ, seorang wanita dengan wajah tertutup kain gombal duduk bersimpuh sambil menengadahkan batok kelapa. Itu Rina. Tidak ada lagi sisa kecantikan mantan sosialita itu. Hidungnya yang dulu infeksi kini telah benar-benar hancur, menyisakan lubang yang mengerikan di tengah wajahnya. Baunya busuk, membuat siapa saja yang lewat akan menutup hidung dan meludah. Sedekahnya. "Den, buat makan." Suaranya parau dan jelek. Orang-orang melempar uang receh bukan karena kasihan, tapi karena takut melihat wajahnya. "Nih, ambil. Sana pergi. Hantu." Hardik pejalan kaki. Rina hanya bisa menangis dalam diam, memungut recehan itu dengan tangannya yang penuh kudis. Dan yang paling menyedihkan adalah Bayu, si bungsu yang dulu sombong dengan motor balapnya, kini menjadi pengemis ngesot. Tanpa kursi roda, ia menyeret tubuh bagian bawahnya yang mati rasa menyusuri aspal panas. Lutut dan perutnya penuh luka borok yang dikerubungi lalat hijau. Ia sering berebut makanan sisa restoran dengan kucing jalanan. "Mas Rudi, bagi makanannya." Rengek Bayu saat melihat kakaknya menemukan sisa roti berjamur di tong sampah. "Pergi. Ini punyaku. Ini dividen perusahaanku." Rudi membentak, melempar batu ke arah adiknya sendiri. 3 saudara yang dulu berebut warisan miliaran, kini saling membunuh demi sepotong roti jamuran. Inilah neraka dunia yang mereka ciptakan sendiri. Azab yang tidak perlu menunggu mati. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di desa tempat semua kisah ini bermula, suasana terasa seperti potongan surga yang jatuh ke bumi. Di atas tanah warisan yang dulu diperebutkan itu, kini berdiri megah Masjid Siti Khadijah. Kubahnya berwarna emas berkilauan ditimpa matahari pagi. Di sampingnya, sebuah bangunan asrama panti asuhan yang bersih dan asri dipenuhi suara tawa anak-anak yatim piatu yang sedang bermain bola. Di beranda belakang panti asuhan, menghadap ke kebun bunga melati yang harum, Bu Siti duduk di kursi rodanya. Usianya kini 70 tahun. Tubuhnya lemah, namun wajahnya bercahaya, bersih, teduh, dan memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia mengenakan gamis putih bersih. Asep, yang kini semakin berwibawa dengan peci hitamnya, duduk bersimpuh di samping kaki Bu Siti, memijat lembut kaki wanita tua itu. "Bu," panggil Asep lembut. "Anak-anak panti sudah hafal juz 30 semua.
Mereka mau setoran hafalan sama Nenek Siti, katanya. Bu Siti tersenyum. Senyum yang sangat manis. Alhamdulillah. Asep. Anakku. Iya Bu? Ibu sudah lelah nak. Rasanya. Bapak sudah memanggil ibu. Bapak sudah menunggu di pintu gerbang. Asep terdiam. Ia merasakan tangan Bu Siti yang dingin mulai melemah. Ia tahu waktunya telah tiba. Jangan bicara begitu, Bu. Ibu harus sehat. Bu Siti menggeleng pelan. Ia menatap langit biru yang cerah. Dengar, Asep. Tanah ini, bangunan ini, jaga baik-baik ya. Jangan sampai dijual. Biarkan ini jadi rumah buat anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya mereka tidak merasakan apa yang ibu rasakan. Dibuang oleh darah daging sendiri. Saya janji, Bu. Demi Allah saya janji. Asep mencium tangan Bu Siti sambil menahan tangis. Satu lagi. Suara Bu Siti semakin pelan, nyaris tak terdengar. Rudi, Rina, Bayu. Asep menegang mendengar nama-nama itu. Maafkan mereka, nak Asep. Ibu. Ibu sudah memaafkan mereka. Kasihan mereka. Jangan dendam. Biar Allah yang mengurus sisanya. Ibu ingin pergi dengan hati ringan. Mendengar itu, pertahanan Asep runtuh. Ia menangis terseduh-seduh. Hati seluas samudera macam apa yang dimiliki wanita ini? Disakiti sedemikian rupa, diusir seperti binatang, namun di napas terakhirnya, ia masih memikirkan keselamatan jiwa anak-anak durhakanya. La'ah, ila'aha, ilalah, bisik Bu Siti perlahan. Napasnya memberat, lalu perlahan menjadi tenang. Matanya menatap lurus ke satu titik, seolah melihat malaikat maut yang datang dengan wajah tersenyum membawa bunga-bunga surga. Muhammadur Rasulullah. Dan dengan hembusan napas terakhir yang lembut seperti tiupan angin pagi, Bu Siti menutup matanya untuk selamanya. Wajahnya tersenyum. Seketika itu juga, semerbak wangi melati dan kasturi memenuhi seluruh ruangan, bahkan tercium sampai ke halaman masjid. Anak-anak panti yang sedang bermain tiba-tiba berhenti. Mereka berlarian menuju kamar Bu Siti seolah dipanggil oleh naluri. Nenek, Nenek Siti. Siang itu, ribuan orang melayat. Tua, muda, kaya, miskin, pejabat, petani, semuanya tumpah ruah memenuhi halaman Masjid Siti Hadijah. Mereka berebut ingin mengusung keranda jenazah wanita mulia itu. Langit yang cerah tiba-tiba redup oleh awan mendung yang menaungi iring-iringan jenazah. Seolah alam pun ikut berduka namun sekaligus memayungi perjalanan terakhir kekasih Tuhan. Berita kematian Bu Siti masuk koran nasional dan televisi. Ibu Siti, dermawan pemilik panti asuhan besar, tutup usia dengan tersenyum, kembali ke kolong jembatan Jakarta. Sore itu hujan gerimis. Rudi sedang mengais tong sampah di dekat warung nasi. Ia menemukan selembar koran bekas pembungkus nasi uduk yang sudah berminyak. Saat ia hendak menjilat sisa nasi yang menempel di koran itu, matanya terpaku pada sebuah foto di halaman koran yang lecek itu. Foto seorang wanita tua dengan wajah bercahaya yang sedang tersenyum. Rudi terdiam. Tangannya gemetar hebat. Nasi di mulutnya terjatuh. Ibu? Ia mengucek matanya yang kotor. Ia membaca judul beritanya. Tutup usia. Ibu! Teriakan Rudi membelah kesunyian kolong jembatan. Teriakan yang bukan teriakan gila, tapi teriakan kesadaran yang terlambat. Rina dan Bayu yang sedang tidur beralaskan kardus terbangun kaget. Rudi berlari menghampiri mereka, menyodorkan koran berminyak itu. Ibu mati. Ibu sudah mati. Raung Rudi sambil memukul-mukul kepalanya sendiri ke tiang beton. Kita terlambat. Kita terlambat, minta ampun. Rina merebut koran itu. Matanya terbelalak melihat foto ibunya yang agung, disandingkan dengan foto masjid megah yang dibangun di atas tanah yang dulu ia paksa jual. Gak mungkin. Rina meraba wajahnya sendiri yang hancur, lalu melihat wajah ibunya yang cantik di koran. Ibu pergi bawa surga. Ibu ninggalin kita di neraka ini. Bayu menyeret tubuhnya mendekat, melihat foto itu,
Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, ia menangis meraung-raung seperti bayi. Bukan karena kakinya sakit, tapi karena hatinya hancur lebur. Ibu Uu, maafin Bayu Bu. Bayu mau pulang. Jemput Bayu Bu. Tapi teriakan mereka sia-sia. Suara mereka kalah oleh deru suara kereta api yang melintas di atas jembatan. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang peduli. Pintu taubat itu sudah tertutup bersamaan dengan tertutupnya mata ibu mereka. Di bawah jembatan yang gelap, lembab, dan bau itu, 3 manusia durhaka itu berpelukan dalam lumpur, menangis darah, meratapi penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Mereka akan hidup sisa umur mereka dalam kehinaan, menjadi pelajaran hidup bagi siapa saja yang melihatnya. Sementara di kejauhan, di atas gundukan tanah merah yang masih basah dan bertabur bunga, sebuah nisan kayu jati berdiri kokoh. Asep mengusap nisan itu dengan sayang, lalu berdiri menatap matahari terbenam. Selamat jalan, Ibu. Tidurlah dengan nyenyak. Surgamu abadi.